kemarin tuh mulai mencoba bikinnya tuh Oktober tahun lalu. Ya, alhamdulillah 3 bulan dikasih. Jadi, gitu. Cek aman. Yuk, lanjut. Kevin, kabar bahagia ini udah lahir ya. Ya. Itu laki-laki atau perempuan? Kapan? Ya, jadi teman-teman media terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini mungkin mau nyampein berita bahagia dari keluarga saya, keluarga kecil saya. Jadi tanggal 5 kemarin Oktober telah lahir putri kami. Jadi seorang putri ya, putri wanita. Namanya Kimova Dasya Aprilio. Di Kimova pakai V, Kimova Dasya Aprilio. Di lahirnya itu jam 8:26 tanggal 5 Oktober 2024. Alhamdulillah sehat. Ya sekarang mohon maaf nggak dibawa karena lagi masih sama Vici menyusui di rumah. Jadi tapi beliau nyampein salam buat teman-teman media juga hari ini. Beratnya waktu lahir 3,2 kilo, tingginya itu 5 apa ya? Sorry kok jadi saya tadi. Panjangnya ya 50-an cm deh kayaknya. Sebentar ya, sorry ya. Oh ya, bener, 52 cm tingginya ya. Terus beratnya 3,2 kilo waktu lahir. Kamu tuh prosesnya sendiri normal atau sesar? Sesarnya kalau sesar apa gitu? Prosesnya kemarin sesar kalau nggak salah. Jadi prosesnya sesar kemarin. Tapi tipe yang mana saya kurang tahu, tapi pokoknya sesar. Cuman alhamdulillah kayaknya itu deh. Pokoknya dalam 6 jam tuh dia udah bisa jalan-jalan gitu. Kevin, jadi nama sendiri kan bilang pas lahir baru muncul tuh nama. Nah itu muncul nama dari siapa? Muncul nama bareng-bareng sih. Jadi Kimova itu artinya sebenarnya nggak ada artinya, cuman mungkin ambil dari kata ada K-nya, ada V-nya, jadi ada Kevin, ada Vici-nya gitu. Terus kalau Dasya itu dari Rusia lah, jadi itu kayak pemberian Tuhan gitu. Terus Aprilio jadi marga dari nama saya. Sebenarnya lahir Oktober tapi nggak apa-apa deh buat marga-margaan. Pas pertama kali nyaksiin istri sendiri lahiran, seperti apa sih, kebahagiaan, sedih nggak sih atau terharu gitu nggak? Aku bahagia banget sih. Jadi kalau teman-teman lihat di postingan reels yang aku jadi kan saya nemenin tuh waktu proses persalinan tuh. Waktu saya langsung nguyur air mata karena terharu. Maksudnya baru benar-benar ngelihat wah wanita tuh kalau melahirkan pengorbanannya luar biasa. Udah gitu di situ saya ngeliat Vici tuh yang kan biusnya setengah ini ya, jadi masih sadar gitu. Terus dia kayak senyum-senyum aja gitu. Cuman kan perutnya lagi di ini gitu. Jadi wah benar-benar kita di situ jadi harus jadi betapa kita jadi sayang banget sama sosok istri maupun ibu ya, maupun semua wanita tuh luar biasa lah. Pengorbanannya hebat. Tapi kalau proses persalinannya sendiri itu sesar pilihan sendiri kah atau misalnya dari dokter? Atau ada sama-sama itu nggak sih? Kayaknya emang pengennya Vici deh. Tapi saya juga nggak apa-apa karena ya semua pasti ada plus minus ya, mau yang sesar maupun yang normal gitu ya. Tapi ya pasti ada plusnya masing-masing lah. Tapi setelah dipertimbangkan mungkin kayaknya kalau keluarga kami lebih cocok yang sesar itu. Kalau sesar sendiri karena ada proses yang kah, makanya jadinya bisa Dari awal udah pengen ke situ sih. Dari awal udah melahirkan tuh pas tahu hamil kayaknya udah arahnya maunya gitu. Wajahnya mungkin sekilas lebih mirip ke... Nah aku nggak tahu nih mirip siapa menurut kalian ya. Soalnya kalau orang sih pada bilang mirip saya, tapi nggak tahu deh. Coba deh teman-teman lihat ya. Tapi saya kirim deh ke Natasha, suruh kirim ke teman-teman ya. Kevin sudah ke kamera dikit tadi. Ya, sorry ya. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga bisa tumbuh menjadi orang yang berguna buat negara. Respon mama sendiri, mama melihatnya seperti apa dokternya? Lihat lagi nih. Tuh. Tunggu-tunggu gitu gimana? Responnya senang banget ya, karena papa pengennya punya dari dulu pengen punya anak perempuan sebenarnya, tapi nggak kesampaian gitu. Saya dikasih cucu perempuan, jadi senang banget.
Tuh lucu ya. Saya juga nggak nyangka sih, oh jadi ayah tuh gini ya gitu. Kayak mungkin teman-teman media udah ada yang punya keluarga ya. Jadi ya ini rasanya jadi apa ya? Habis kerja pengennya pulang gitu ya. Jadi kayak lebih ada tujuan lagi. Sebelumnya sih selalu gitu, pengen ketemu istri pulang. Tapi pas punya anak tambah reason lagi buat pulang. Jadi suami siaga sendiri, Kevin sendiri apa sudah ada lah, Iya. temenin. Ya lumayan bantuin istri juga sih Vici ya. Cuman alhamdulillahnya pas lahiran tuh tanggal 5. Jadi tanggal 4-nya tuh saya manggung malam tuh. Nah, tanggal 5-nya ada manggung sudah di Surabaya, saya tapi nggak bisa ikut karena harus temenin istri kan lahiran. Terus tapi seminggu ke depan sampai tanggal 12 ini nggak ada manggung gitu. Jadi emang bukan dikosongin sih, bukan sengaja dikosongin, tapi kebetulan pas begitu. Jadi ya alhamdulillah jadi bisa nemenin istri di rumah gitu. Nah nanti tanggal 13 nih nanti perdana saya manggung keluar kota lagi. Tapi kayaknya di rumah kita udah mulai terbiasa lah sama jam-jam tidurnya gitu-gitu. Panggilannya siapa? Panggilannya sih boleh Kim, tapi ya nama saya kan Kimova ya. Tapi manggil Kim juga boleh sih. Kayak kasih mitos kan katanya tuh Vici waktu hamil dan lahiran sendiri terlihat pancaran aura cantik. Amin ya, amin. Iya, iya. Katanya anaknya cewek. Iya banyak sih yang bilang gitu, katanya kalau ya hamilnya kayak anaknya perempuan mungkin nggak terlalu enak, terus kayak pengennya cantik. Mungkin kalau cowok mungkin lebih asal cuek gitu ya. Tapi ya itu kan mitos ya. Cuman ya kebetulan sesuai mitos ini si Vici, jadi pas hamil kayaknya kalau teman-teman lihat di Instagram bener-bener proper banget how she dress gitu dan lain-lain gitu. Jadi Kalau dandan pas lahiran sendiri dandan juga nggak sih? tapi dandannya nggak lebay ya, cuman ya nggak mau kelihatan nggak proper aja kalau keluar rumah gitu. Ini kan anak cewek lebih takut nggak sih kak? Apa kan cewek harus benar-benar dijaga sama Iya. ayahnya. Lumayan sih anak cewek, jadi ya jadi ya pastinya tambah ini ya, lebih mawas karena kan kalau anak cowok mungkin kita bisa ya udahlah dia cowok gitu. Kalau cewek kan aduh nanti siapa yang suka sama dia nih gitu. Jadi mikir juga sih ntar siapa yang deketin ya kalau udah gede gitu. Karena kan saya sebagai cowok deketin cewek gitu. Jadi ada perasaan lucu juga sih, tapi ya kita ikutin apa yang dikasih Tuhan aja lah. Polisi akan ngasih hasil nanti So far dia sama saya memutuskan ASI eksklusif dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa terus ya. Lancar sih so far, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa ASI eksklusif terus lah. Tapi di sini berapa sekarang? Ada baby blues nggak? Baby blues tuh yang sedih-sedih gitu ya? Enggak sih, so far enggak. So far happy-happy aja. Bayinya juga alhamdulillah kayak pinter gitu, ngasih tahu gitu kalau nangis dikit mungkin entah dia pup atau dia mau makan gitu. Tapi abis dikasih tuh yang dia mau langsung diem. Jadi nggak tahu ya, menurut kita sih so far belum ada indikasi yang apalah itu yang baby blues atau bayinya tuh ribet gitu, enggak sih. Alhamdulillah masih ya, tapi menyesuaikan pasti ya di awal kan harus ngasih menyusui itu harus 2-3 jam sekali itu tuh. Jadi harus bangun juga gitu. Tapi karena masih ASI eksklusif, jadi dia harus lebih banyak dia yang harus bangun ya. Kalau saya paling bantuin ya ganti pampers, popok ya. Sama mungkin mandi saya bantuin gitu. Sama yang beliin barang lah udah, pokoknya yang bagian cari duit ke saya. Dia seperti apa sih kak? Mungkin apalagi mengurus baby kan mungkin nggak mudah. Apalagi kan baru pertama kali. Babysitter ibuannya ada babysitter nggak sih? So far belum pakai babysitter, masih Vici sendiri sama saya. Ini kalau saya keluar kota kan mungkin alhamdulillahnya ada ibunya Vici di rumah saya. Saya tinggal sama mertua juga, jadi mungkin dia bisa bantu-bantu juga. Tapi so far bener-bener terhandle sih gitu, kalau ada apa-apa. Belum ngerasain yang stres gitu, enggak sih, belum. Ya mudah-mudahan enggak. Kalau pakai babysitter kan mungkin karena takut kayak ada kejadian-kejadian di luar sana. Kalau saya sih patokannya istri saya aja. Kalau dia ngerasa udah susah nih atau susah gimana ya, kalau dia butuh bantuan ngangkat lah ini itulah butuh babysitter, saya siap provide. Cuman so far dia nggak membutuhkan itu, jadi ya udah. gimana katanya kalau bayi itu dengan lagu atau musik-musik itu katanya lebih Iya, iya. bisa cerdas gitu atau apa dan terus dia Ya aku percaya. langsung mendung tuh ya. Iya,
Percaya sih, kayak main musik tuh merangsang apa otak kanan ya, otak kreativitasnya ya. Jadi ya sering diputar lagu klasik, lagu Mozart ya. Mozartnya juga dipilih-pilih, Mozart yang itu kan komponis lama itu Mozart. Tapi Mozartnya dipilih yang baby friendly gitu. Kemarin makanya saya juga iseng apa cover sama Sandy Sandoro tuh, dia ke rumah nyanyi lagu Twinkle Twinkle. Tapi apa ya saya mau biasain gitu sih, jadi anak saya denger musik-musik bagus juga gitu. Pengen sih, pengen ya, cuman dari kemarin belum sempet. Mas Vicky sendiri setelah lagi di rumah aja selama 40 hari atau ada aktivitas lainnya nggak di luar? Kalau Vici sih di rumah aja sih, so far di rumah aja. Belum ada, untungnya saya yang lebih keluar-keluar kerja lah, dia jadi lebih fokus ngurus anak aja. Tapi udah mulai belajar mungkin kayak ganti Dan, ya kalau itu udah bisa sih. Saya udah bisa ganti pampers, udah bisa mandiin. Terus kita juga beli kayak baby monitor gitu sih. Ternyata nggak terlalu mahal sih. Itu jadi saya kalau lagi di bawah, lagi kerja, saya bisa lihat dia dari bawah gitu. Ngajarin juga kasih sekarang. Oh iya, saya azanin juga. Ya, kebetulan karena saya muslim, saya azanin juga. Jadi perasaannya ini banget sih. Apa ya? Pokoknya di ruang operasi itu perasaan yang nggak pernah ada duanya lah istilahnya. Udah gitu dokter saya tuh itu pasang lagu rumah gitu, lagu piano-pianoan, lagunya sedih gitu, bagus tapi indah sedih gitu. Makanya saya langsung bocor karena misalnya apa ya, VJ-nya senyum-senyum gitu, tapi lagi di ini bukan perutnya, itu pemandangan yang mengharukan dan kita jadi makin ya mungkin buat teman-teman yang lagi mengandung atau istrinya lagi ini, itu perasaan yang bikin kita waduh istri kita the best deh gitu loh. Kan ini karena anak pertama mungkin ada program nggak sih sebelumnya kita mungkin dari dokter maksudnya struggle nggak nih anak-anak? Kalau yang ini alhamdulillah prosesnya dimudahkan banget ya sama Tuhan, jadi nggak ada ribet-ribetnya deh. Pokoknya saya juga kagetnya Vici nggak ada mual-mual gitu, pernah muntah sekali doang, itu pun juga bukan yang karena anak gimana sih, waktu itu karena salah makan atau gimana gitu. Jadi belum pernah ada ribet-ribetnya tuh, nggak ada gitu. Jadi nggak tahu ya, saya ngerasa dari proses tahu hamil sampai akhirnya persalinan tuh alhamdulillah banget, nggak ada ribet-ribetnya lah, semuanya tuh berjalan lancar gitu. Sekarang jadi orang tua jadi pengen main ke rumah terus nih. Kalau ya pengen ketemu cucu lah istilahnya. jadi sering mungkin ya. Jadi sering nih. Yang ditanya ini Especially Dedi deh. Kalau teman-teman lihat di sosmed kan Dedi kan sama anak perempuan tuh dia suka ngepost anak perempuan gitu-gitu. Mau anaknya siapa dia suka post. Nah, akhirnya dia punya sendiri ya cucu gitu ya. Senang sih ngeliat papa mama senang itu ya lega lah. Doanya bang mungkin. Oh ya doanya ya. Nanti kalau foto nih saya kirim Natasha, suruh kirim kalian. Nambah mungkin. Kalau nambah kayaknya saya ya kalau ya gimana ya mikirnya. Saya mau belajar satu ini dulu gitu deh kali ya. Satu ini kalau saya udah bisa, tapi nggak tahu ya, saya sih masih bingung lah, karena satu aja buat saya udah wah lah gitu. Saya tuh masih belajar bagi waktu dulu, nanti kan mungkin pengen punya waktu sama istri juga. Saya tuh yang saya belum wujudin tuh kayak keliling dunia gitu tuh, saya belum pernah tuh. Saya masih kayak cuman di Jakarta aja hidupnya gitu, jadi kayaknya untuk itu ntar dulu gitu. Tapi ya sorry boleh pasangin nggak? Sampai mana tadi? Oh iya, keliling dunia tadi. Dunia. Ya, dulu awal kan pas pernikahan kan sempat bilang bahwa memang kepengen belum punya anak dulu ya untuk yang pertama ya. Oh iya ya, 3 tahun pertama kan saya nahan tuh, karena dulu sempet bisnisnya sempet turun lah gitu. Jadi pas era itu saya nggak mau punya anak dulu karena takut nggak siap gitu. Tapi ya pas lah 3 tahun. Jadi kemarin tuh mulai mencoba bikinnya tuh Oktober tahun lalu. Ya, alhamdulillah 3 bulan dikasih. Jadi, gitu.
Iya. Iya, ya sebetulnya saya juga sebetulnya saya selalu apa ya? Ya beda-beda orang ya. Ada yang orang bilang banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi kalau atau ada anak ada rezeki. Kalau saya tuh lebih berpikir ya kita harus settle dulu baru punya anak gitu. Settle tuh maksudnya bukan berarti harus kaya raya gimana ya, tapi mungkin harus siap lah gitu. Karena kan harus diperhitungkan kos-kosnya, terus jam kerja kita. Ya mungkin saya baru ready-nya memang tahun lalu gitu. Kayak gitu. Jadi kayak Sip. Thank you. doanya ya. Doa ya. Doa buat anaknya ya. Oke, doanya buat anak saya Kimova Dasya Aprilio. Oh ini mulai ya. Oke, doanya buat anak saya Kimova Dasya Aprilio. Semoga kelak kamu jadi anak yang berbakti, soleh, pinter, dan berguna buat masyarakat. Dan terima kasih doanya teman-teman media maupun netizen. Semoga teman-teman bisa mengawal anak saya menjadi anak yang baik ke depannya. Terima kasih semuanya.